Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini mengisahkan seorang kiai dari Jawa Timur mendadak bikin geger dunia saat menunaikan ibadah haji. Dengan ilmu langka, seipi angin, beliau terbang tanpa pesawat, masuk Masjidil Haram tanpa tersentuh askar Saudi, dan langit di atas Ka'bah terbelah. Jutaan jamaah jadi saksi kejadian luar biasa yang tak tercatat sejarah. Siapa sebenarnya Kiai Soleh? Wali Allah? Utusan rahasia? Atau tanda datangnya perubahan zaman? Bagaimana kelanjutan kisah paling menegangkan ini? Mari ke kisah lengkapnya yang penuh makna dan penuh hikmah. Namun sebelumnya tuliskan sholawat Nabi di kolom komentar, agar menjadi saksi kecintaan kita kepada beliau kelak di akhirat. Di sebuah desa terpencil di pesisir selatan Jawa Timur, tinggal seorang kiai tua yang dikenal dengan nama Kiai Soleh Maruf, sosok alim sederhana yang tak banyak bicara, namun penuh karomah dan ilmu laduni yang dalam. Beliau hidup menyepi di pondok kecilnya, dikelilingi santri-santri dari berbagai daerah yang ingin menimba ilmu. Bagi masyarakat sekitar, Kiai Soleh bukan hanya guru spiritual, tetapi juga penjaga batas antara dunia nyata dan yang gaib. Selama puluhan tahun, Kiai Soleh menolak dengan halus setiap undangan untuk naik haji. Alasannya selalu sama, jika Allah menghendaki, maka Dia sendiri yang akan memanggilku. Kalimat itu selalu diucapkan sambil tersenyum, tenang dan penuh keyakinan. Namun tahun itu, suasana berubah. Pada malam ke-27 Ramadan, angin tiba-tiba bertiup kencang di sekitar pesantren. Para santri terbangun dari tidur mereka karena suara-suara yang terdengar seperti desiran ribuan sayap. Langit di atas pondok Kiai Soleh bersinar lembut, seperti cahaya bulan tapi lebih hangat dan menenangkan. Saat para santri keluar untuk mencari tahu, mereka melihat Kiai Soleh sedang duduk bersila di tengah halaman, mengenakan jubah putih bersih, wajahnya bersinar, matanya terpejam, bibirnya melantunkan zikir dalam bahasa yang tak mereka pahami. Tiba-tiba, tubuh Kiai Soleh terangkat perlahan dari tanah, dikelilingi pusaran angin yang berputar halus seperti membentuk tabir cahaya. Santri-santri yang menyaksikan peristiwa itu hanya bisa sujud, menangis, dan berdoa. Mereka tahu malam itu bukan malam biasa. Itulah malam di mana panggilan haji yang sesungguhnya datang. Sementara itu, di Tanah Suci Makkah, pagi itu cuaca cerah dan para jemaah dari berbagai negara sedang memadati Masjidil Haram. Ribuan jamaah berlomba mendekati Ka'bah, melakukan tawaf dan ibadah lainnya. Para askar Saudi dengan sigap menjaga keamanan. Mereka sudah terbiasa dengan hiruk-pikuk dan kejadian-kejadian luar biasa, namun pagi itu mereka menyaksikan sesuatu yang benar-benar di luar nalar manusia. Di langit barat, tampak awan berputar cepat, turun perlahan dari langit seperti spiral. Di dalamnya tampak sosok berjubah putih, berdiri di atas pusaran angin yang menahan tubuhnya dari tanah. Para jamaah mulai menjerit dan menunjuk ke atas. Seorang pria tua berjenggot putih tampak melayang turun, tubuhnya tidak tersentuh tanah, jubahnya mengepak pelan mengikuti arah angin. Askar-askar Saudi yang menyaksikan pemandangan itu mendekat dengan kewaspadaan tinggi. Mereka mengira itu adalah sihir atau tipuan teknologi. Namun begitu pria itu turun dan menginjak tanah Masjidil Haram, hembusan angin tiba-tiba berhenti. Udara menjadi tenang, bahkan lebih hening dari biasanya. Semua mata tertuju pada lelaki itu. Dialah Kiai Soleh Maruf, yang menunaikan ibadah haji bukan dengan visa, bukan dengan pesawat, melainkan dengan ilmu seipi angin, ilmu tingkat tinggi yang diwariskan dari jalur tarekat langka di tanah Jawa. Beberapa menit setelah mendarat, Kiai Soleh berjalan perlahan mendekati Ka'bah. Para jamaah dengan sendirinya memberi jalan. Tidak ada yang berani menghalangi. Bahkan para askar yang biasa ketat dalam pengamanan, kini terdiam membisu, seperti dilumpuhkan oleh aura ruhani yang memancar dari sosok kiai tua itu. Langkahnya ringan, tetapi setiap hentakan kaki terasa mengguncang hati mereka yang melihatnya. Di hadapan Ka'bah, Kiai Soleh tak langsung tawaf. Ia bersujud sangat lama. Dari kejauhan, tampak tubuhnya bergetar. Lalu terdengar isakan tangis yang lirih namun menggetarkan. Beberapa jamaah Arab dan Afrika yang berdiri di sekitar ikut menangis tanpa tahu mengapa. Seolah ada sesuatu dari kiai itu yang merasuk ke dalam hati mereka, semacam getaran ilahiyah yang hanya bisa dirasakan, bukan dijelaskan. Kabar tentang orang tua yang turun dari langit, itu segera menyebar ke seluruh penjuru Makkah. Dalam waktu 1 jam, foto dan video Kiai Soleh tersebar di media sosial, menjadi viral dan mengundang berbagai reaksi. Sebagian menganggapnya wali Allah,
Sebagian lagi menduga ini sihir atau rekayasa teknologi tinggi. Namun yang jelas, tidak ada seorang pun yang bisa mengingkari bahwa peristiwa itu nyata dan disaksikan ribuan orang. Di pondok kecil di Jawa Timur, para santri menangis penuh haru. Mereka menatap langit, yakin bahwa gurunya telah sampai di tanah suci dengan cara yang tak terbayangkan manusia biasa. Kiai senior dari berbagai pesantren besar di Pulau Jawa pun menggelar doa bersama. Sebagian dari mereka mengakui, ilmu seipi angin bukan sekadar legenda. Ia nyata dan hanya bisa digunakan oleh orang yang hatinya benar-benar bersih, ikhlas, dan telah lepas dari dunia. Namun kedatangan Kiai Soleh ke Tanah Suci ternyata bukan semata-mata untuk berhaji. Ia membawa misi rahasia yang hanya diketahui dirinya dan langit. Sebuah misi yang berkaitan dengan kejadian besar yang akan mengguncang dunia Islam dalam waktu dekat. Dan semua itu akan terungkap di hari-hari mendatang. Hari itu, suasana Masjidil Haram berubah menjadi sunyi yang dalam. Bahkan para ulama besar yang biasa berceramah di dekat Ka'bah terdiam. Mereka berdiri jauh di belakang, menyaksikan dari balik pilar-pilar marmer, seolah enggan mengganggu kehusyukan seorang lelaki tua dari timur yang sedang bersujud lebih dalam dari sekadar menyentuh lantai suci. Wajahnya bersinar, dan air matanya jatuh tak terbendung. Setelah hampir 1 jam bersujud, Kiai Soleh perlahan bangkit. Ia berdiri tegak, kemudian memulai tawaf dengan langkah pelan tapi pasti. Di belakangnya, sekelompok jamaah mengikuti dengan penuh hormat. Di antara mereka ada para penghafal Al-Quran, imam-imam besar, bahkan pengawal-pengawal Masjidil Haram yang sebelumnya tak percaya pada hal gaib, kini menundukkan pandangan. Ada sesuatu yang sangat kuat mengalir dari Kiai ini, cahaya yang tak bisa dijelaskan logika. Sementara itu, di dalam kantor otoritas keagamaan di Makkah, para pejabat ulama dan petinggi keamanan dibuat panik. Video kedatangan Kiai Soleh menjadi perbincangan hangat. Mereka memeriksa semua catatan visa dan data masuk jemaah haji. Hasilnya, tidak ada catatan atas nama Kiai Soleh Maruf. Tidak ada bukti dia masuk dari bandara, pelabuhan, atau jalur darat. Bahkan saat disisir ulang dengan sistem pengenalan wajah canggih, sosok Kiai Soleh tetap tak terdeteksi. Seorang ulama senior dari Hijaz berkata, kalau tak ada data tapi bisa berada di sini, dan terjadi di hadapan ribuan saksi, maka dia bukan manusia biasa. Lalu disambung oleh pengurus Masjidil Haram lainnya, atau dia orang pilihan. Wali min Auliaillah. Hari kedua di Makkah, Kiai Soleh menghilang dari keramaian. Ia menyingkir dari kerumunan, memilih tempat-tempat sepi di sekitar Bukit Marwah dan Gua Hira. Beberapa jamaah sempat melihatnya duduk memejamkan mata di antara bebatuan, seperti sedang berdialog dengan alam. Seekor burung gagak hitam terbang rendah, melingkar di atasnya 3 kali, lalu hinggap di bahunya. Anehnya, burung itu tak terbang lagi, seolah mengerti bahwa lelaki ini bukan manusia biasa. Banyak saksi mata terheran-heran. Beberapa mencium tangis lirih dari balik keheningan bukit. Di gua yang dulu menjadi tempat Rasulullah menerima wahyu, Kiai Soleh duduk menyendiri semalaman. Malam itu, langit Makkah bersih tanpa awan, tapi ada kilat aneh di cakrawala. Penduduk Makkah mengira ada badai petir dari arah timur, tapi tak ada angin, tak ada hujan. Di dalam gua, Kiai Soleh menerima mimpi yang belum pernah ia alami sepanjang hidupnya. Dalam mimpinya, ia berjalan di padang luas, penuh tenda dan manusia-manusia berwajah gelisah. Mereka menangis, menggenggam Al-Quran yang robek, memohon keadilan, memohon datangnya seseorang. Di tengah padang, ada menara emas tinggi menjulang. Di atasnya duduk makhluk hitam bermata merah, menggenggam pedang bercahaya gelap. Akan ada fitnah besar yang melanda umat ini. Umatmu, negeri asalmu, dan Makkah ini, kata suara itu. Tiba-tiba langit pecah, dan cahaya putih menyapu padang itu. Suara lembut bergema. Bangkitlah, wahai wali dari timur. Ilmumu bukan untuk memuliakan dirimu, tapi untuk menyelamatkan yang tersisa dari cahaya yang mulai padam. Kiai Soleh terbangun dengan air mata deras. Gua Hira terasa bergetar, dan di luar, burung-burung berhenti bersuara. Hari ketiga, saat fajar menyingsing, Kiai Soleh berjalan ke arah Masjidil Haram lagi. Tapi kali ini, langkahnya diiringi oleh beberapa pria berpakaian resmi. Mereka adalah utusan dari otoritas kerajaan Saudi. Mereka tak menahan Kiai Soleh, namun meminta dengan sangat hormat agar beliau bersedia diajak berbicara di sebuah ruangan khusus. Di sana,
Kiai Soleh duduk berhadapan dengan para ulama besar dari Arab, Afrika, dan Asia. Mereka mengajukan banyak pertanyaan. Siapa beliau sebenarnya? Dari mana datangnya? Dan bagaimana bisa masuk ke Makkah tanpa melalui jalur resmi? Kiai Soleh hanya menjawab dengan satu kalimat. Saya dipanggil oleh yang memiliki rumah ini, bukan oleh manusia. Seisi ruangan hening. Seorang ulama besar dari Yaman mencoba menguji. Kalau begitu, adakah tanda bahwa engkau utusan dari langit? Kiai Soleh tersenyum. Ia membuka tangannya, dan di dalamnya, selembar daun jatuh dari udara, melayang tanpa angin. Di atas daun itu, tertulis lafaz Allah dengan cahaya lembut yang berdenyut pelan. Seluruh ruangan tak mampu berkata-kata. Sore harinya, Kiai Soleh kembali ke Ka'bah. Kali ini, ada kerumunan yang lebih besar menanti. Mereka bukan hanya ingin melihat keanehan, tetapi berharap bisa merasakan berkah dan karomah dari lelaki tua ini. Banyak yang mencoba mendekat, mencium tangannya, atau sekadar menyentuh ujung jubahnya. Tapi Kiai Soleh terus berjalan tenang, seperti tak terganggu. Ia berhenti di depan Multazam, tempat paling mustajab di dekat Ka'bah. Di sana, ia menempelkan tubuhnya pada dinding, berdoa sangat lama. Beberapa orang yang berdiri dekat mengaku mendengar suara tangisan bumi. Ya, tanah tempat Kiai itu bersujud, seolah bergetar pelan, mengeluarkan suara halus seperti ratapan. Sementara itu, para pemimpin dunia Islam mulai menaruh perhatian. Media internasional mulai memberitakan kehadiran sosok wali dari timur yang muncul di tengah ibadah haji. Beberapa pemimpin menganggapnya ancaman, beberapa menganggapnya pertanda besar. Namun semua sepakat, ada sesuatu yang akan terjadi di Makkah. Sesuatu yang luar biasa. Dan Kiai Soleh hanya diam, menanti isyarat berikutnya. Sebab malam berikutnya, langit Makkah akan terbuka dan bencana besar hampir datang, jika tidak dihentikan oleh seseorang yang memiliki ilmu dari langit. Langit Makkah malam itu mendadak mendung, meskipun sebelumnya bersih dan terang. Angin gurun mulai meniup dengan nada ganjil, kadang lembut seperti bisikan, kadang kencang seperti amarah. Ribuan jamaah mulai merasakan perubahan aneh di udara. Burung-burung melintas rendah, dan unta-unta di padang gersang sekitar kota mulai meraung resah. Namun di tengah ketegangan itu, Kiai Soleh duduk tenang di pelataran Ka'bah, tepat menghadap Hajar Aswad. Wajahnya bercahaya lembut, matanya terpejam, mulutnya tak henti melafazkan zikir yang nyaris tak terdengar. Seorang pria Arab mendekat, lalu berbisik pada petugas keamanan Masjidil Haram, "Ini bukan manusia biasa, saya melihat sendiri, ia tidak berjalan, ia melayang saat memasuki halaman Ka'bah malam tadi." Beberapa kilometer dari Masjidil Haram, di sebuah menara pengawas cuaca milik kerajaan, radar mendeteksi gumpalan awan aneh di langit barat laut. Awan itu tidak biasa, diam di tempat seperti membeku, padahal suhu dan angin menunjukkan seharusnya sudah berpindah. Awan itu menggumpal, membentuk formasi menyerupai mata manusia, dan berwarna merah tua. Seorang pakar cuaca asal Prancis yang kebetulan sedang membantu penelitian iklim haji berkata, "This is not natural. I've never seen this before in my entire career. This is like a warning." Tak lama kemudian, petir menyambar tajam ke arah padang Arafah, padahal cuaca panas dan kering. Kilat itu tak menyebabkan kebakaran atau kerusakan, namun menyisakan jejak lafaz, Alif Lam Mim, membara di permukaan tanah. Ulama dan cendekiawan dari seluruh dunia mulai berkumpul untuk membahas kejadian ganjil ini. Sementara itu, Kiai Soleh masuk raudah di Masjid Nabawi, Madinah. Ia hanya berkata pada para penjaga, "Aku ingin menyampaikan salam kepada kekasihku." Anehnya, semua penjaga yang awalnya melarang justru membuka jalan dan menunduk. Tak satu pun dari mereka tahu mengapa mereka tiba-tiba tidak mampu menolak keinginan lelaki tua itu. Di dalam raudah, Kiai Soleh berlutut, menunduk di hadapan makam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ia menangis, dan tangisnya menggema bagai gema dari masa silam. Dalam sujudnya, beliau berdoa, "Ya Rasulullah, umatmu terluka. Negeri-negeri Islam dibakar dari dalam, para pemimpin lalai, para ulama diam, dan rakyat berlumur dosa dan kebodohan. Izinkan aku, walau hina, menjadi batu kecil yang menghentikan longsor kehancuran ini." Air mata mengalir di lantai suci, dan seolah bumi menjawab, sebuah retakan kecil muncul di dekat pintu raudah, membuat beberapa petugas histeris.
Tapi Kiai Soleh hanya bangkit perlahan, lalu meninggalkan tempat itu seperti angin berhembus. Pagi harinya, seluruh media Arab, Asia, dan bahkan Barat menyiarkan satu berita yang sama. Seorang wali misterius diduga datang dengan ilmu seipi angin, tanda-tanda aneh muncul di langit Makkah. Jamaah mulai berdatangan dari berbagai tenda dan hotel, semua ingin menyaksikan sendiri sosok Kiai Soleh. Bahkan beberapa ulama dari Al-Azhar Kairo dan Darul Uloom India tiba-tiba terbang ke Makkah, berharap dapat melihat atau berdialog langsung. Namun Kiai Soleh sulit ditemukan. Ia tak menginap di hotel manapun. Tak ada jejak. Namun setiap waktu sholat tiba, ia selalu muncul di depan Ka'bah, tepat saat adzan dikumandangkan, seolah muncul dari udara. Sampai suatu malam, tepat malam ke-27 Zulhijjah, langit benar-benar berubah total. Bintang-bintang padam. Bulan seperti diselimuti kabut gelap. Jamaah yang sedang bermalam di Mina melihat cahaya besar dari arah Ka'bah, seperti bola cahaya naik ke langit lalu pecah menjadi kilatan emas. Tiba-tiba, terdengar suara keras dari langit, tidak seperti guruh, tetapi seperti teriakan ribuan manusia menangis bersama. Diikuti dengan gempa kecil yang mengguncang area sekitar Masjidil Haram. Dan saat itulah, Kiai Soleh berdiri tegak di atas pelataran Ka'bah. Ia menengadahkan tangan ke langit. Orang-orang yang menyaksikan peristiwa itu mengatakan, angin berhenti, suara dunia terdiam, dan seolah hanya suara zikir dari mulut Kiai itu yang bergema ke seluruh alam. Ya Rab, jika ini saatnya, maka izinkan aku menjadi penjaga dari fitnah yang akan datang. Aku bukan siapa-siapa, tapi aku akan berdiri di jalan MU, walau satu dunia menentangku. Dan tepat setelah doa itu, sebuah angin kencang turun dari langit, putih, bersih, dan menggulung perlahan mengelilingi tubuh Kiai Soleh. Semua orang menyaksikan tubuh beliau terangkat ke udara perlahan-lahan, melayang di atas Ka'bah dengan cahaya menyelimutinya. Askar Saudi yang mencoba mendekat mendadak jatuh bersujud tanpa bisa menjelaskan mengapa tubuh mereka lunglai tak berdaya. Ribuan jamaah menangis, menyebut nama Allah berulang-ulang. Banyak yang bersaksi bahwa mereka mencium aroma kasturi kuat di udara. Malam itu disebut oleh media sebagai malam paling aneh sepanjang sejarah haji. Sedangkan bagi umat Islam yang melihat dengan mata kepala sendiri, itu adalah malam kebangkitan iman. Namun di balik semua itu, tak banyak yang tahu bahwa fitnah besar sedang disiapkan oleh musuh-musuh Islam. Fitnah yang akan mengguncang Makkah dan dunia Islam dalam waktu dekat. Dan hanya seseorang yang memiliki kekuatan ilmu seipi angin serta keberanian hati sejernih Kiai Soleh yang bisa menghentikannya. Dan perang spiritual yang tak kasat mata baru saja dimulai. Setelah malam penuh cahaya dan keanehan itu, suasana Makkah tak lagi seperti biasa. Meski aktivitas haji masih berjalan, aura spiritual terasa jauh lebih berat. Seolah ada dua kekuatan besar yang tak tampak mata, tengah saling bertarung di ruang antara bumi dan langit. Kiai Soleh, sang lelaki dari Jawa Timur, kini menjadi perbincangan dunia. Tidak hanya media Islam dan para ulama, bahkan badan-badan intelijen dari berbagai negara mulai menyelidiki siapa sosok ini. CIA, Mossad, bahkan agen-agen rahasia dari Asia ikut mencium sesuatu yang ganjil. Namun mereka tidak tahu bahwa Kiai Soleh bukan manusia biasa. Ia bukan dari kelompok tarekat politik, bukan pula utusan organisasi manapun. Ia datang dengan perintah dari alam gaib, atas restu para wali Allah dari masa lalu. Ia hanya utusan hikmah. Di waktu subuh yang dingin, seorang pemuda Arab dengan pakaian putih lusuh datang menghampiri Kiai Soleh yang duduk bersila menghadap Ka'bah. Wajah pemuda itu tampan namun murung, seperti menyimpan luka panjang. Ana min ahli bait. Aku dari keturunan Rasulullah, katanya pelan. Dan aku tahu engkau bukan orang biasa. Kiai Soleh tersenyum, menunduk, lalu berkata, lalu kenapa engkau datang padaku, wahai cucu Rasul? Pemuda itu menunduk dan mulai menangis. Ia mengaku mendapatkan mimpi selama 7 malam berturut-turut, di mana seorang lelaki berjubah putih datang membakar jaring laba-laba hitam yang menyelimuti Ka'bah. Aku yakin, engkaulah orang itu, ucapnya. Kiai Soleh memegang tangan pemuda itu dan berkata lembut, bukan aku, tapi dia. Hanya Allah yang membakar kegelapan. Aku hanya tangan kecilnya. Hari itu, kejadian ganjil kembali mengguncang. Seekor burung hitam raksasa tiba-tiba melintas di atas Masjidil Haram, bayangannya menutupi seluruh pelataran Ka'bah. Ribuan jamaah yang menyaksikan menjerit dan bersujud.
Burung itu bukan burung biasa. Tubuhnya menghitam seperti arang, matanya merah menyala seperti bara. Di tubuhnya tampak kalung rantai panjang yang menyeret ke tanah, dan rantai itu menggores batuan masjid suci. Beberapa ulama mengenal makhluk ini sebagai tuyur jahanam, burung neraka yang muncul hanya saat fitnah besar menyelimuti dunia. Kiai Soleh menengadahkan tangan ke langit. Lalu, dengan suara pelan, beliau membaca ayat. Wa ema arsalnaka ila rahmatan lil a'alamin. Dan kami tidak mengutus engkau, Muhammad, melainkan untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam. Begitu ayat itu selesai dibaca, angin berputar kuat dari bawah Ka'bah, menyapu pelataran. Suara seperti tiupan sangkakala menggetarkan langit. Burung itu menjerit keras, lalu hancur berkeping di udara, berubah menjadi asap kelam yang kemudian menghilang di antara tiang-tiang masjid. Tapi pertempuran belum selesai. Di malam harinya, 4 orang berjubah hitam memasuki Makkah secara diam-diam. Mereka adalah ahli sihir modern, pemuja teknologi dan jin. Mereka datang dengan tugas, mengganggu energi spiritual Ka'bah, dan menanam simbol-simbol pemutus barakah. Mereka bukan dari bangsa Arab, bukan pula dari bangsa jin biasa. Mereka bagian dari jaringan internasional gelap yang ingin menghancurkan fondasi spiritual dunia Islam, mulai dari pusatnya, Ka'bah. Dengan teknologi canggih dan mantera dari kitab kuno Babilonia, mereka menyusup hingga ke dekat kiswah Ka'bah di malam yang sepi. Mereka mulai membacakan mantera dalam bahasa aneh, menyuntikkan gelombang frekuensi yang memanipulasi energi zikir jamaah. Namun sebelum mereka selesai, tiba-tiba angin kencang muncul dari segala penjuru, mengangkat debu meski lantai Ka'bah bersih. Dan dari arah timur pelataran, Kiai Soleh muncul dengan wajah tenang. Matanya menyala biru keemasan. Pakaiannya berkibar meski tidak ada yang melihat dari mana ia datang. 4 penyihir itu terkejut, lalu mengarahkan alat seperti tongkat listrik bercahaya ungu ke arah Kiai Soleh. Namun seketika itu juga, tongkat-tongkat itu hancur, meledak menjadi bunga-bunga api. Tangan Kiai Soleh hanya bergerak sedikit, namun kekuatannya seperti guntur yang mencabik awan. Ini tanah suci, ini rumah Tuhan kami. Bukan tempat para pencuri cahaya, teriak Kiai Soleh. Salah satu dari mereka mencoba membaca mantra terakhir, namun lidahnya keluh. Dari langit turun cahaya putih, memaku tubuh-tubuh mereka ke tanah. Dalam beberapa detik, tubuh-tubuh itu membatu, lalu membubung jadi debu, terhembus angin ke segala arah. Esok harinya, para ulama besar Saudi berkumpul dalam sidang rahasia. Mereka semua telah melihat sendiri kejadian semalam. Salah satu dari mereka berkata, belum pernah Ka'bah dilindungi oleh kekuatan sehebat itu dalam ratusan tahun terakhir. Lelaki itu bukan sekadar wali. Dia pembawa pesan. Dan pesan itu belum selesai. Kiai Soleh duduk di dekat sumur Zam-Zam malam itu, menatap langit yang mulai berubah merah lembut. Ia tahu, waktu yang ditunggu-tunggu akan segera datang. Fitnah besar, yang tertulis dalam kitab-kitab kuno para wali, akan meletus. Namun sebelum itu, Allah akan menunjukkan tanda yang terakhir. Tanda yang akan mengguncang dunia. Tanda itu hanya akan muncul sekali dalam 1000 tahun. Dan Kiai Soleh tahu, esok hari adalah saatnya. Subuh itu, langit di atas Makkah berwarna merah jingga, seolah-olah fajar datang dengan air mata. Tidak ada burung yang berkicau, tidak ada suara kendaraan, hanya desau angin yang terasa seperti napas alam. Semua jamaah berkumpul lebih awal dari biasanya. Mereka merasa ada sesuatu yang akan terjadi. Bahkan para askar Saudi yang biasanya tegas menjaga jarak kini berdiri mematung, memandangi satu titik, pelataran Ka'bah. Di sana, Kiai Soleh berdiri sendiri, mengenakan jubah putih yang kini bersinar seperti perak. Angin berputar pelan di sekitarnya, membuat jubahnya melambai-lambai, seolah ia tak berpijak pada tanah. Seorang ulama besar dari Maroko mendekatinya perlahan, membawa mushaf tua dengan sampul kulit rusa, lalu berlutut dan berkata, Syaikh, apakah ini saatnya? Kiai Soleh menatapnya lembut. Sudah 1000 tahun, dunia menunggu hari ini. Tapi tak semua manusia siap menyambutnya. Ulama itu menangis. Ia tahu, ini bukan sekadar peristiwa gaib. Ini adalah tanda perubahan besar peradaban. Tepat saat azan subuh berkumandang, langit di atas Ka'bah terbelah. Semua orang menengadah. Celah besar muncul di langit, seperti pintu terbuka menuju dimensi lain. Dari dalamnya,
Cahaya putih keemasan memancar lembut namun kuat, mengalir menuruni celah itu dan jatuh tepat ke tengah Ka'bah. Bentuknya seperti benang-benang cahaya halus, yang saat menyentuh tanah, langsung membuat ribuan jamaah bersujud dengan tangisan. Dari celah langit itu, turun makhluk-makhluk bercahaya. Bukan manusia, bukan jin. Wujud mereka tinggi, berjubah putih keperakan, dan wajahnya tak bisa dilihat. Cahaya dari tubuh mereka menenangkan jiwa. Mereka berjumlah 313. Umat Islam mengenal angka ini, jumlah pasukan Rasulullah saat Perang Badar. Namun mereka bukan pasukan perang kali ini, mereka adalah pasukan pemurni zaman, penjaga akhir sebuah siklus spiritual. Kiai Soleh melangkah maju ke tengah pelataran Ka'bah, lalu bersujud. Saat ia bangkit, tubuhnya tak lagi seperti manusia biasa. Ia bersinar, wajahnya bercahaya, dan di belakang punggungnya tampak huruf-huruf Arab melayang-layang dalam cahaya, membentuk kalimat. La haula wala quwata illa billah. Tiada daya dan upaya kecuali dengan pertolongan Allah. Di seluruh dunia, televisi dan jaringan internet yang mencoba menayangkan langsung kejadian itu terputus serentak. Hanya rekaman-rekaman pendek yang disimpan di gawai para jamaah menjadi bukti. Dari kota-kota besar di dunia, orang-orang menangis. Di Jepang, para ilmuwan melihat anomali langit. Di Rusia, salju turun dalam bentuk ayat Al-Quran yang membeku di jendela. Di Brasil, ratusan pendeta masuk Islam. Di Jakarta, menara-menara masjid bersinar tanpa listrik. Dunia sedang disapa Tuhan. Namun tak semua menyambutnya dengan sukacita. Dari balik langit yang sobek itu, muncul juga kegelapan. Seperti tinta hitam tumpah, datang dengan suara raungan. Itu adalah kekuatan lawan. Pasukan iblis terakhir. Sisa dari ribuan tahun penjajahan spiritual atas bumi. Makhluk-makhluk itu mencoba menembus cahaya di sekitar Ka'bah, namun terhalang. Seperti gelas dilempar ke baja, mereka terpental dan terbakar. Kiai Soleh mengangkat tangannya. Dengan ilmu, seipi angin, tubuhnya lenyap dari tempat, dan dalam sekejap muncul di atas udara, sejajar dengan celah langit. Wahai angin yang tahu nama-nama para nabi. Wahai tanah yang pernah memeluk jasad para syuhada, sampaikan kepada umat ini bahwa Allah masih mencintai mereka. Begitu kalimat itu terucap, seluruh pelataran Ka'bah diselimuti cahaya. Semua jamaah terangkat jiwanya sejenak, melihat kilas masa lalu mereka. Ada yang menangis, ada yang bersujud tak bergerak. Beberapa bahkan jatuh pingsan karena tak mampu menanggung cahaya kebenaran yang mereka lihat. Tiba-tiba, tubuh Kiai Soleh menyatu dengan angin. Ia benar-benar hilang dari pandangan manusia, lenyap seperti debu yang kembali ke langit. Namun dari tempatnya berdiri tadi, sebuah tongkat kayu kecil tertancap di lantai marmer Ka'bah. Tongkat itu berisi rajah kuno dalam aksara Jawa, Arab, dan satu bahasa yang tak dikenal manusia modern. Ulama dari seluruh dunia mencoba menelitinya, namun tak satu pun dapat mengartikan sepenuhnya. Tongkat itu akhirnya dijaga di Museum Masjidil Haram dengan pengawalan tingkat tinggi. Setiap tahun, pada tanggal yang sama dengan kejadian itu, angin aneh berhembus di Makkah. Wangi kayu cendana menyebar, dan burung-burung kecil beterbangan mengelilingi Ka'bah. Para penjaga tahu, itu adalah pertanda bahwa ruh Kiai Soleh datang berziarah. Penutup yang penuh hikmah. Kisah ini akhirnya menjadi legenda. Kiai Soleh, lelaki sederhana dari desa di Jawa Timur, menjadi simbol kekuatan doa, ketulusan, dan keikhlasan. Ia bukan politisi, bukan orang terkenal, bukan pula orang kaya. Tapi cintanya pada Allah dan Rasul mengubah wajah dunia. Pesannya jelas. Bukan kekuatan yang akan menyelamatkan umat ini, tapi ketulusan. Bukan retorika, tapi zikir. Bukan teknologi, tapi keberkahan. Dan sampai hari ini, saat angin tiba-tiba berputar di tengah keramaian, para ulama tahu, ada wali yang sedang berjalan di antara manusia. Dan sebagian percaya, Kiai Soleh belum benar-benar pergi. Ia hanya menunggu waktu untuk kembali. Demikian kisahnya, kurang lebihnya mohon maaf. Jangan lupa subscribe dan sholawat Nabi. Terima kasih.